Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara atasi kelingan. Soalnya kemarin banyak yang tanya, Mas, bagaimana cara mengatasi kelingan? Kelingan saya udah 1 tahun, ada yang bilang begitu ya. Dan tidak sembuh-sembuh selama 1 tahun itu, Mas. Kaget waktu itu saya kan baca tuh chatnya beliau ini, teman kita ya, kok bisa 1 tahun gitu ya kelingan. Nah, kebetulan saya ingat teman-teman caranya gimana. Nah, video kali ini saya akan menyampaikan caranya ya. Caranya apa? Cara mengatasi kelingan tersebut. Oke teman-teman, sebelum video ini saya lanjutkan ke acara atasi kelingan ini, jangan lupa ya teman-teman ya, klik tombol like, komen, dan subscribe. Untuk yang baru bergabung atau baru tahu tentang video saya ini atau channel ini, jangan lupa di share ya ke saudara kalian ya, dan di like, komen, dan subscribe nya teman-teman untuk yang baru tahu. Untuk yang sudah lama, yang sudah tahu lama ya tentang channel saya dan sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak teman-teman. Atas apa? Atas subscribe, like kalian gitu loh, dan komennya ya, saya ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa komen, nanti saya jawab komentar kalian. Nah, oke teman-teman, sesuai judul video ya, cara atasi kelingan. Sebelum saya rinci satu persatu, ingat, kelingan itu hal wajar ya. Bagi apa? Bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis akut dan kronis, gastritis dan sebagainya ya. Itu hal wajar teman-teman. Ingat, itu hal wajar ya. Gak usah panik, karena itu adalah efek dari GERD, asam lambung yang kalian derita, atau penyakit asam lambung lah, simpelnya begitu ya. Itu ya, intinya hal itu hal wajar teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut ke pokok pembahasannya, yaitu cara mengatasi kelingan. Yang pertama teman-teman, cara mengatasinya ya, ini hal yang saya terapkan ke kalian satu persatu, ini wajib kalian lakukan setiap hari teman-teman, setiap hari. Dan jangan berlebihan tapi wajib kalian lakukan. Yang pertama, olahraga teman-teman. Olahraganya itu apa aja? Di video sebelumnya sudah saya sering jelaskan, dan saya ngasih contoh ya, olahraga yang yang saya rekomendasikan ke kalian selagi kalian itu sakit. Saya jujur, sebagai alumni GERD, dulu waktu sakit 2021 itu saya juga sering melakukan hal yang sama ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya pribadi cepat sembuh gitu teman-teman. Jadi ini perlu kalian kerjakan ya. Yaitu apa? Seringlah berolahraga. Seperti apa olahraganya? Tonton video saya ya. Video saya sudah banyak olahraganya ini ya, kalau kalian menonton ini. Terus yang kedua, berjemur ya. Ini ada 4 teman-teman ya, yaitu berjemur. Jangan lupa, jemurnya itu saya rekomendasikan di pagi hari teman-teman, di antara jam, kalau di Bali ya jam 6 itu setengah 7 lah ya, kan saya tinggal di Bali nih. Setengah 7 itu udah terang teman-teman, udah kayak gini suasananya. Jadi kalau yang tinggal di Bali atau di pinggir pantai, itu jam 7 lah ya, jam 7 sampai jam 10, setengah 10, di antara jam itu dah minimal. Untuk yang muda ya, di bawah umur 40, itu 30 menit lah kalian berjemur ya. Terus kalau yang di yang jauh banget dari pantai ya, jauh banget, kayak di kampung saya di Jawa itu jauh. Nah, itu
agak siangan, jam 8 lah, jam 8 sampai jam 10 gitu teman-teman ya. Minimal kalian berjemurnya setengah jam. Kalau misalkan ada yang ngomong, nanti kalau hitam gimana mas? Nggak usah peduliin hal itu dulu, yang penting kalian sembuh. Tujuannya ke sana kan ya, tujuannya kalian itu ke sana. Yang penting sembuh dulu, setelah itu baru kalian rawat diri kalian biar putih lagi, biar cakep lagi, biar cantik lagi gitu. Terus yang ketiga teman-teman, nah ketiga ini kekurangan gula darah teman-teman. Kekurangan gula darah, efeknya itu yaitu keliengan itu, dan hal itu tuh hal wajar teman-teman ya. Kekurangan gula darah itu hal wajar bagi siapa? Bagi semua nih, semua. Saya dulu juga termasuk kalian, dan semua itu hal wajar teman-teman. Kekurangan gula darah ketika apa? Ketika sakit asam lambung, apalagi yang GERD, anxiety, kritis, gas kritis, kronis, akut gitu, itu hal wajar kekurangan gula darah. Kenapa kok bisa terjadi hal itu? Ya, dia dikarenakan karena kalian itu makannya dibatasi. Berbeda dengan orang yang sehat. Coba logika. Makan. Contoh nih, kalau orang sehat kan makan apapun, mau minum yang dingin, mau minum yang panas, yang kecut, itu kan boleh-boleh aja kan ya, bagi siapa? Bagi yang sehat. Tapi kalau yang sakit, yang GERD, yang kena GERD, asam lambung nih, berbeda teman-teman ya. Minum nggak boleh yang dingin, contoh minum air es kayak gitu tuh, itu kan kita nggak dibolehkan. Minumnya disarankan untuk suhu normal dan hangat kuku kan gitu kan, disarankan seperti itu. Terus makan pun juga sama, nggak boleh terlalu banyak pemanis buatan, tidak boleh banyak dan sebagainya kan ya, kayak pengembang, ragi kayak gitu kan, itu kan kita dibatasi kan gitu. Kita makan tahu aja kadang cocok, kadang enggak gitu kan. Nah itu yang menyebabkan kelingan atau kekurangan darah, ya gula darah, kekurangan gula darah itu penyebabnya teman-teman. Itu hal wajar, hal wajar, kalian nggak usah panik ya. Dari pribadi saya sendiri itu hal wajar, saya sampaikan ke kalian itu hal wajar, dan tetap semangat selagi kalian masih sakit ya. Hal wajar teman-teman, nggak usah panik ketika keliengan, aduh gimana 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 gimana. Itu yang bikin asam lambung kalian naik, takut jadinya kalian. Kenapa? Karena hal itulah yang bikin GERD-nya tambah parah, asam lambungnya nggak sembuh-sembuh. Hal itu teman-teman ya, panik ketika hal yang terjadi. Ketika kalian tahu hal ini yang saya sampaikan ini hal wajar, harusnya kalian itu berkurang dong paniknya ya. Yang saya sampaikan ini hal wajar teman-teman. Apa? Karena makan kalian itu terbatas, dibatasi, iya kan? Jagung aja kalian nggak boleh ya kan, makan jagung tuh ada gulanya juga teman-teman. Terus mengandung gula lah. Terus kayak bukan bayam sih, kangkung itu kan nggak boleh kalian makan, berserat kayak gitu. Seratnya itu ya alot gitu, kangkung itu alot buat yang sakit lambung ya. Jadi hal wajar, hal wajar. Terus yang keempat nih, yang keempat ini banyak yang ngelakuin tanpa dia sadari. Kok bisa keliengan? Yaitu jangan terlalu lama berdiam diri di rumah atau berbaring saja, tidur saja. Nah itu yang menyebabkan teman-teman itu keliengannya nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena ketika kalian makan, jadikan itu energi untuk bergerak. Tapi jujur, saya pun juga sama. Ketika saya keliengan, saya kewalahan. Tapi jujur teman-teman, waktu keliengan, saya cerita dikit. Saya keliengan, habis makan keliengan, saya bawa jalan teman-teman ke pasar. Kurang lebihnya dulu itu dari tempat saya yang dulu ya. Ini kan yang baru ini. Dulu itu kurang lebihnya 100 meter. Jadi saya jalan kaki, nggak naik motor, nggak naik kendaraan. Jadi saya jalan kaki
tiap hari teman-teman. Jadi malamnya saya kan ada stok nih ya, ada stok di kulkas buat makan. Paginya sarapan, habis sarapan saya ke pasar buat belanja untuk stok. Begitu. Stok apa? Stok nanti malam ke besok paginya. Begitu. Besok paginya itu jadi saya bangun tidur nggak ke pasar, langsung masak dan makan. Setelah makan saya ke pasar. Begitu teman-teman ya, itu cara saya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak berbaring lah di rumah, bawa beraktivitas. Terus kemarin ada yang bilang, kenapa kelingan saya nggak hilang-hilang? Teman-teman, kelingan itu mengikutin GERD kalian. Kapan GERD kalian itu sembuh? Begitu. Ketika GERD kalian itu mulai sembuh, maka kelingannya akan berkurang. Seperti itu ya. Jadi untuk yang keliangan ini santai, sabar ya. Untuk yang masnya yang kemarin yang tanya, mas saya tuh keliangan udah 1 tahun, yang kayak gitu tuh, itu saya saranin kalian sabar, tenang. Emang itu efeknya teman-teman, tapi sewajarnya ya. Keliangan itu paling tidak, sepengalaman saya, sebulan lah paling lama itu keliangan. Tapi kalau yang kayak ada rasa gempa gini nih, kita diem, kadang kita ngobrol sama teman, tiba-tiba kayak ada gempa kayak gini-gini tuh, kayak begitu tuh, itu agak lama. Itu hal wajar ya, hal wajar. Karena apa? Selagi kalian itu lambungnya masih iritasi, hal itu akan sering kalian rasakan masih ya. Jadi saya saranin kalian tuh tenang ketika hal itu terjadi ya. Ketika kalian mengalami hal yang serupa dengan apa yang saya sampaikan, saya sarankan kalian itu tenang ya, tenang. Dan coba kalian berusaha fokus deh pikirannya, jangan banyak mikir, jangan banyak baper, jangan emosian. Ketika ada orang salah dikit dibawa ke hati itu biasanya. Nah itu kurangin, coba dengan cara kalian mengurangin hal itu atau mengontrol hal tersebut, maka yang terjadi ke kalian tidak akan berat-berat pikir, tidak makan perasaan, tidak makan hati, dan lambung kalian akan segera membaik dengan cara seperti itu ya. Nah, semoga empat cara yang saya sampaikan ini semoga ke kalian jadi solusi ya untuk kesembuhan kalian ya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman ya. Biar apa? Biar channel saya maju gitu ya. Yang nonton ribuan, yang subscribe gak ada ya. Oke teman-teman, videonya mungkin saya akhiri sampai di sini saja ya. Saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ingat ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain ya, komen.